Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi bersama Rian di sini. Jadi setelah sekian lama ya channel YouTube saya ini vakum, tidak ada uploadan video sama sekali. Kali ini saya berniat untuk membuat sebuah video dan juga menguploadnya. Ya lagi-lagi membahas mengenai smartphone. Ya jadi buat teman-teman sekalian mohon doanya, mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe. Semoga kedepannya saya tetap fokus dan juga konsisten dalam upload videonya ya teman-teman sekalian. Sekalipun saya tahu mungkin video itu tidak bermanfaat, tidak ada hal baik yang bisa diterima atau videonya amburadul segala macam, tapi minimal channel YouTube saya itu tidak kosong dan tidak vakum seperti itu. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita lanjut ke videonya. Let's go. Oke, jadi di konten kali ini atau di video kali ini saya akan membahas dua buah smartphone secara bersamaan guys ya, antara Realme 7 Pro dan juga Realme XT. Ya kenapa saya tertarik untuk membahas kedua smartphone ini apalagi dalam keadaan bersamaan seperti ini? Karena menurut saya kedua smartphone ini masih sangat layak digunakan di tahun 2021 hingga ya mentok-mentok sampai akhir 2021 lah. Kenapa? Karena untuk masalah spesifikasi kurang lebih mirip dan juga antara keduanya ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain dari itu juga, kedua smartphone ini saya gunakan dalam penggunaan sehari-hari saya sampai saat ini. Jadi ya itu alasan saya kenapa saya membahas keduanya secara bersamaan. Jadi perlu saya tekankan sebelumnya bahwasanya semua pendapat yang ada di video ini, semua isi dari video ini murni berdasarkan pengalaman penggunaan saya terhadap kedua smartphone ini. Kalaupun misalnya ada perbedaan pendapat atau mungkin ada yang saya tidak bahas, ya mohon dimaklumi. Teman-teman sekalian bisa sampaikan hal tersebut di kolom komentar. Karena sekali lagi semua isi video ini berdasarkan pengalaman saya menggunakan kedua smartphone ini sehari-hari. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas itu dari desain dan juga build quality kedua smartphone ini. Kembali lagi, kenapa tadi di awal saya katakan ada keterkaitan, karena untuk Realme 7 Pro ini adalah penerus dari Realme XT guys. Jadi sejak Realme XT ini sudah tidak produksi, keluarlah Realme 7 Pro sebagai pengganti atau penerusnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya Realme XT Pro atau Realme XT2 atau yang sejenisnya. Jadi untuk penggantinya itu adalah Realme 7 Pro. Kenapa tadi saya katakan ada keterkaitannya? Itu alasannya guys. Jadi untuk kedua smartphone ini menurut saya dari sisi desain dan build quality itu memiliki plus dan minus satu sama lain. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Realme XT ini memiliki bodi belakang dari bahan kaca, sementara untuk Realme 7 Pro ini memiliki bodi belakang dengan bahan polikarbonat. Jadi itu adalah suatu langkah mundur menurut saya, dimana harusnya Realme 7 Pro ini masih mempertahankan bodi kaca dari Realme XT ini. Tapi kembali lagi ke selera, karena masih ada yang suka bodi polikarbonat karena durability-nya yang tahan dari pecah. Sementara untuk Realme XT ini dia lebih rentang pecah karena bodinya kaca. Jadi kembali ke selera. Nah lanjut ke bagian sisi-sisinya, dimana kedua smartphone ini memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Letak persamaannya itu ada di bagian atasnya, dimana kedua smartphone ini menempatkan mic secondary di bagian atas. Untuk sebelah kanannya sama-sama menempatkan tombol power on off yang sama-sama memiliki aksen kuning seperti ini. Sementara untuk sebelah kiri sama-sama menempatkan tombol volume up dan juga down, dan juga penempatan SIM tray-nya. Sementara perbedaannya saya maksud itu ada di bagian bawahnya guys, dimana pada Realme XT ini penempatan speakernya itu ada di posisi sebelah kiri, sementara untuk jack audionya ini berada di sebelah kanan. Sementara untuk Realme 7 Pro itu kebalikannya, penempatan speakernya itu ada di sebelah kanan, sementara jack audionya ada di sebelah kiri. Jadi itu semua tergantung selera, tapi kalau saya disuruh memilih, saya memilih yang posisinya ada di sebelah kiri untuk jack audionya seperti ini guys. Satu hal lagi yang saya kurang suka dari bodi Realme 7 Pro dibandingkan Realme XT, yaitu adanya garis pemisah antara sisi kanan dan sisi kiri di bodi belakangnya seperti ini guys. Menurut saya jauh lebih elegan kelihatannya apabila tanpa ada garis seperti ini. Jadi polos saja lah seperti itu, apalagi untuk warna birunya itu kelihatan lebih mewah apabila tanpa adanya garis seperti ini. Tapi untuk desain dan juga build quality kembali lagi itu tergantung selera masing-masing. Tapi kalau misalnya saya disuruh memilih, saya lebih memilih desain kaca dan juga desain backdoornya itu polos saja tanpa ada garis pemisah seperti ini. Kita beralih ke sisi layar untuk kedua smartphone ini guys. Jadi untuk desain layar untuk kedua smartphone ini itu berbeda. Untuk Realme XT ini masih mengadopsi desain dewdrop untuk penempatan kamera depannya.
dimana itu jelas di tahun 2021 ini itu sudah ketinggalan zaman. Berbeda halnya dengan Realme 7 Pro yang sudah mengadopsi desain pansel kamera. Jadi untuk kamera depannya ini sudah tertanam di dalam layar yang posisinya ada di sebelah kiri atas. Jadi untuk desain layar ini menurut saya Realme 7 Pro menang dibandingkan Realme XT karena desain yang lebih kekinian. Sementara untuk jenis layar yang digunakan kedua smartphone ini itu sama-sama menggunakan Super AMOLED. Jadi untuk kualitas warna ataupun kualitas tampilan yang ditampilkan kedua smartphone ini itu kurang lebih sama guys ya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Dan seperti yang kita ketahui juga untuk kualitas layar Super AMOLED itu seperti apa. Jadi tidak usah panjang lebar membahas mengenai kualitas layar dari kedua smartphone ini. Mungkin lebih tepatnya kita akan membahas mengenai pixel per inch-nya saja guys ya. Jadi untuk kedua smartphone ini itu memiliki kerapatan pixel per inch yang berbeda, di mana Realme XT ini memiliki kerapatan pixel per inch 403 ppi, sementara untuk Realme 7 Pro ini menggunakan kerapatan pixel 411 ppi. Jadi untuk kerapatan pixel dari kedua smartphone ini, kedua layar smartphone ini itu jelas lebih rapat Realme 7 Pro. Tapi untuk penggunaan sehari-hari menurut saya itu tidak ada beda sama sekali. Untuk ukuran layar kedua smartphone ini sama-sama memiliki luas 6,4 inci. Jadi untuk experience penggunaan menurut saya kurang lebih sama. Hanya saja yang membedakan saat kita menonton ataupun bermain game, posisi penempatan kamera depannya ini saja yang sedikit berbeda guys. Sedikit lebih mengganggu di Realme XT karena posisinya yang ada di tengah dibandingkan Realme 7 Pro yang posisinya ada di samping. Nah, untuk perlindungan kedua layar dari smartphone ini itu memiliki perbedaan, di mana untuk Realme XT dia memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 5, sementara untuk Realme 7 Pro dia memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 3 Plus. Tapi berdasarkan pengalaman penggunaan saya, kedua smartphone ini masih aman dari goresan dan juga pecah. Jadi saya anggap keduanya imbang ya dari sisi ketahanan layarnya antara Realme XT maupun Realme 7 Pro. Kita bergeser dari sisi layar ke sisi chipsetnya, di mana kedua smartphone ini dari sisi chipset itu memiliki perbedaan. Di mana untuk Realme 7 Pro ini dia menggunakan Snapdragon 720G yang lebih terbaru dari Qualcomm saat ini dan banyak digunakan di sebuah smartphone dengan dukungan pabrikasi 8 nanometer. Sementara untuk Realme XT dia menggunakan Snapdragon 712 yang sangat berjaya di masanya dengan dukungan pabrikasi 10 nanometer. Jadi untuk performa dari kedua smartphone ini jelas berbeda guys ya, sekalipun minor tapi menurut saya itu jelas berbeda. Dimana untuk Realme 7 Pro ini dia lebih efisien daya, lebih tahan panas dan juga lebih cepat performanya dibandingkan Realme XT. Dari sisi RAM-nya juga, kedua smartphone ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Sama-sama menggunakan RAM dengan kapasitas 8GB RAM. Sementara perbedaannya itu dari jenis RAM yang digunakan. Di Realme XT dia menggunakan jenis LPDDR4, sementara untuk Realme 7 Pro dia sudah menggunakan jenis LPDDR4X. Nah, untuk memori penyimpanannya, kedua smartphone ini sama-sama menggunakan memori penyimpanan dengan kapasitas 128GB. Sementara itu juga dia sama-sama menggunakan fitur UFS 2.1. Jadi untuk urusan menyimpan data ataupun transfer data menurut saya ini masih imbang antara keduanya. Untuk Realme XT masih bisa mengimbangi Realme 7 Pro yang jelas-jelas keluarannya lebih baru. Nah, kita beralih ke sektor grafisnya guys, di mana kedua smartphone ini memiliki perbedaan dari sisi grafisnya. Untuk Realme XT ini dia menggunakan grafis Adreno 616, sementara untuk Realme 7 Pro ini menggunakan grafis Adreno 618. Nah, memang ada perbedaan, tapi menurut pengalaman penggunaan sehari-hari saya itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Kita ambil contoh PUBG, di mana kedua smartphone ini masih bisa menggunakan settingan grafis Smooth Ultra ataupun HD High. Jadi menurut saya ya experience-nya tidak terlalu jauh perbedaannya ya, sekalipun di dalam game memang menurut saya Realme XT ini sedikit nge-frame dibandingkan Realme 7 Pro, tapi ya overall tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Sebagai catatan juga, berdasarkan pengalaman penggunaan saya, saat kita menggunakannya dalam waktu yang lama, apalagi dalam penggunaan berat, misalnya bermain game PUBG, Realme 7 Pro ini sedikit lebih adem dibandingkan Realme XT guys. Mungkin juga itu berpengaruh dari prosesor yang pabrikasinya sedikit lebih kecil, 8 nanometer dibandingkan yang XT 10 nanometer. Mungkin itu sangat berpengaruh. Selanjutnya kita beralih ke sisi kamera, di mana untuk kedua smartphone ini lagi-lagi memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Untuk kesamaan dari kamera kedua smartphone ini dari sisi resolusi yang ditawarkan, di mana keduanya memiliki konfigurasi 64 megapiksel untuk kamera utamanya
8 megapiksel untuk kamera ultra wide angle-nya, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk kamera potretnya di bagian belakang ya pastinya. Tapi yang membedakan itu dari sisi sensor yang digunakan. Untuk Realme XT ini dia menggunakan sensor dari Samsung yaitu Samsung GW1. Realme 7 Pro ini menggunakan sensor dari Sony yaitu IMX682. Untuk secara keseluruhan berdasarkan pengalaman penggunaan saya, foto yang dihasilkan di Realme 7 Pro ini jauh lebih baik dibandingkan foto yang dihasilkan oleh Realme XT. Nah, untuk stabilisasi perekaman videonya juga itu jelas berbeda guys ya, menurut pengalaman penggunaan saya, dimana stabilisasi di Realme 7 Pro ini sedikit lebih baik dibandingkan Realme XT. Kita ambil contoh saja, untuk perekaman video 4K itu jauh lebih stabil di Realme 7 Pro dibandingkan Realme XT. Mengenai fitur kamera belakang yang ditawarkan kedua smartphone ini itu juga berbeda, dimana ada fitur kamera belakang yang ditawarkan oleh Realme 7 Pro tapi tidak lagi didapatkan oleh Realme XT. Semua itu mungkin berpengaruh ke tahun peluncurannya. Secara untuk Realme 7 Pro ini dia dari dalam boxnya, out of the box itu mendapatkan Android 10 yang nantinya mungkin bisa di-upgrade ke Android 11. Sementara untuk Realme XT ini out of the box dia dapat Android 9 yang sudah didapat update-annya ke Android 10. Tapi kita belum tahu apakah akan dapat update-an ke Android 11. Kita beralih ke kamera depannya. Untuk kedua smartphone ini antara Realme XT dan juga Realme 7 Pro itu memiliki perbedaan dari sisi resolusi kamera depannya. Tapi untuk bukaan lensanya masih sama menggunakan f1.8. Untuk Realme XT ini menggunakan resolusi 16 megapiksel, sementara untuk Realme 7 Pro menggunakan resolusi 32 megapiksel. Berdasarkan pengalaman penggunaan saya pada Realme 7 Pro ini sebelum dapat updatean untuk pertama kalinya setelah unboxing, untuk kamera depannya ini jauh dari ekspektasi saya guys. Bahkan saya sempat berpikir untuk beralih kembali ke Realme XT. Untuk kualitas gambar yang dihasilkan cenderung pucat dan juga detailnya kurang dibandingkan Realme XT. Untuk kamera belakangnya juga dapat imbasnya, merekam video menggunakan kamera ultra wide angle tidak bisa. Itu sebelum mendapat updatean, tapi setelah mendapatkan updatean sudah sedikit mendapat perbaikan. Tapi secara keseluruhan setelah Realme 7 Pro ini dapat updatean yang saya maksud tadi, untuk hasil kameranya baik kamera belakang maupun kamera depan sudah mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya. Dan bahkan saya jauh lebih suka hasil kamera dari Realme 7 Pro ini dibandingkan Realme XT. Untuk perbandingan kualitas video dan juga foto dari kedua smartphone ini, teman-teman sekalian bisa lihat dan juga langsung bandingkan lewat tampilan berikut ini. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Realme 7 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Ini saya berjalan seperti biasanya, normal, dengan menggunakan satu tangan untuk pegang HP-nya. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat kualitas dari videonya ataupun kualitas audionya. Karena saya merekam video ini tanpa menggunakan aksesoris apapun, saya langsung pegang dengan satu tangan dan juga menggunakan mic langsung dari HP-nya tanpa menggunakan mic eksternal. Oke, kita langsung compare ke Realme XT. Dan ini adalah hasil perekaman video dari Realme XT di resolusi yang sama, 1080p 30 fps dan masih berjalan normal seperti biasanya, dan juga menggunakan satu tangan ya. Jadi untuk kualitas video dan juga audionya masih di pengaturan yang sama tanpa menggunakan aksesoris tambahan. Teman-teman sekalian langsung bisa bandingkan ya antara Realme 7 Pro dan juga Realme XT untuk kualitas perekaman videonya menggunakan kamera belakang dengan resolusi yang sama 1080p 30 fps. Oke, kita lanjut ke resolusi tertingginya. Dan ini adalah contoh perekaman video dari Realme XT untuk resolusi 4K 30 fps ya. Ya, sekalipun keduanya antara Realme 7 Pro dan juga Realme XT bisa merekam 1080p di 60 fps, tapi kita langsung lompat saja ke resolusi tertingginya yaitu 4K 30 fps. Kita juga langsung tes autofokusnya. Ya. Oke, mungkin itu saja. Kita langsung lompat ke Realme 7 Pro.
Nah, dan ini adalah hasil perekaman video dari Realme 7 Pro dengan resolusi yang sama 4K 30 fps. Teman-teman sekalian bisa langsung bandingkan untuk kualitas video dan audionya serta untuk kualitas stabilisasinya. Kita langsung tes autofocusnya juga. Ya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya gunakan format yang sama dan juga pengaturan yang sama, supaya tidak ada yang beda sama sekali, kecuali dari kualitas video dan audionya dan sebagainya. Untuk pengaturannya semua sama. Oke, kita lanjut ke kamera depannya. Nah, ini adalah hasil perekaman video dari Realme 7 Pro untuk kamera depannya menggunakan format 1080p 30 fps ya. Untuk resolusi lebih tinggi lagi sudah tidak ada, yang ada untuk resolusi di bawahnya yaitu 720p. Nah, untuk kualitas video, audio dan juga stabilisasinya teman-teman sekalian bisa lihat. Ini saya menggunakan merekam dengan satu tangan ya. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat juga view angle-nya seperti apa. Ini kita coba membelakangi cahaya. Tadi kita menghadap cahaya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Realme XT untuk kamera depannya dengan resolusi yang sama dengan 7 Pro 1080p 30 fps. Jadi keduanya mentoknya di resolusi itu 1080p 30 fps, tidak ada resolusi lebih tinggi. Yang di bawahnya ada 720p. Jadi untuk angle-nya teman-teman sekalian bisa bandingkan karena keduanya saya merekam menggunakan satu tangan tanpa menggunakan aksesoris tambahan ya. Jadi untuk kualitas audio, video dan juga stabilisasinya teman-teman sekalian bisa lihat ya, bisa bandingkan. Seperti ini kalau membelakangi cahaya dan juga seperti ini jika menghadap ke cahaya. Oke, thank you. Nah, kita beralih ke sisi fitur yang ditawarkan oleh kedua smartphone ini. Soal fitur ini ada kesamaan dan juga ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama itu dari sisi fitur NFC-nya. Untuk Realme 7 Pro ini sudah menawarkan fitur NFC, sementara untuk Realme XT ini belum ada fitur NFC-nya. Kembali lagi ke pengalaman penggunaan saya, untuk fitur NFC ini belum pernah saya gunakan sama sekali. Karena mungkin di wilayah saya belum ada wadah untuk menggunakan fitur itu. Untuk masalah fitur NFC ini kembali lagi ke penggunaan masing-masing. Nah, perbedaan kedua dari sisi fitur yang ditawarkan kedua smartphone ini itu dari sektor audionya, dimana untuk Realme 7 Pro ini dia sudah menggunakan dual speaker stereo ya. Sementara untuk Realme XT dia hanya menggunakan single speaker atau speaker mono. Jadi secara keseluruhan untuk experience penggunaan beraudio di Realme 7 Pro itu jauh lebih bagus guys dibandingkan Realme XT. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian bisa bandingkan lewat tampilan berikut ini. Nah, untuk fitur selanjutnya seperti Dolby Atmos, sidik jari di layar, Always on Display atau AOD, kedua smartphone ini memiliki. Cuman yang membedakan dari fitur AOD-nya. Untuk Realme XT ini bisa di custom guys untuk AOD-nya. Sementara untuk Realme 7 Pro ini belum bisa. Ini adalah hal yang kurang menurut saya dari Realme 7 Pro. Secara untuk Realme 7 Pro ini keluaran terbaru dibanding Realme XT. Jadi secara keseluruhan menurut saya Realme XT dari fitur AOD ini jauh lebih matang dibandingkan Realme 7 Pro. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan terakhir guys mengenai baterai dan juga pengecasan kedua smartphone ini. Jadi untuk sektor baterai dan pengecasannya kedua smartphone ini memiliki perbedaan. Untuk Realme XT memiliki kapasitas baterai 4000 mAh, sementara untuk Realme 7 Pro memiliki kapasitas baterai yang sedikit lebih besar yaitu 4500 mAh. Namun yang jauh signifikan dari sisi pengecasannya. Untuk Realme XT ini memiliki pengecasan VOOC 3.0 dengan kapasitas maksimal 20 watt, sementara untuk Realme 7 Pro ini memiliki pengecasan dengan fitur Super Dark Charge dengan kapasitas maksimal 65 watt. Untuk pengecasan Realme XT dari 0 ke 100% butuh waktu kurang lebih 80 hingga 90 menit untuk mengisi baterainya dari 0 ke 100%. Sementara untuk Realme 7 Pro cuma butuh waktu kurang lebih 36 menit paling lama untuk mengisi dari 0 ke 100%.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran seperti apa performa dan juga fitur yang ditawarkan dari kedua smartphone ini. Perbedaannya apa dan juga kesamaannya apa. Sekali lagi kembali ke selera teman-teman sekalian sih. Kembali ke kebutuhan teman-teman sekalian dan juga budgetnya yang paling utama. Kalau misalnya budgetnya hanya mentok di Realme XT di kisaran harga 3 jutaan hingga 2 jutaan saja, tidak ada salahnya ambil Realme XT karena fitur yang tidak ditawarkan di sini itu menurut saya adalah hal yang masih bisa dipertimbangkan lah, masih bisa ditoleransi. Misalnya tidak ada fitur NFC, ya kembali sih teman-teman sekalian butuh tidak fitur NFC itu. Nah, fitur yang menarik di Realme XT ini masih tetap dipertahankan, misalnya layarnya sudah Super AMOLED, ada AOD, fingerprint di layar, dan juga yang paling penting adalah bodi di belakangnya ini menggunakan kaca. Ini adalah hal yang plus buat Realme XT. Sementara kalau misalnya budgetnya teman-teman sekalian sudah bisa dapatkan Realme 7 Pro, ya silahkan, tidak ada salahnya juga, malah lebih bagus lagi mengingat Realme 7 Pro ini adalah penggunaan jangka panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian bertanya kepada saya lebih pilih mana antara Realme 7 Pro atau Realme XT, jelas saya akan lebih memilih Realme 7 Pro. Menurut saya memiliki pandangan bahwa untuk penggunaan jangka panjang seperti itu. Kenapa saya memilih untuk Realme 7 Pro? Jadi sekali lagi, kalau misalnya video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian, jangan lupa di like dan juga di subscribe ya, sebagai dukungan teman-teman sekalian buat saya lebih rajin mengupload video. Kalau misalnya videonya juga bermanfaat dan menurut teman-teman sekalian perlu di share, silahkan di share, saya tidak akan melarang. Kalau misalnya juga tidak mau di share, ya tidak apa-apa, minimal teman-teman sekalian sudah tahu seperti apa perbedaan antara Realme XT dan juga Realme 7 Pro. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.